Auratnya diumbar hanya untuk orang lain. Jadi aurat bersama, Bu. Ya, ini yang punya video saya izin state ya. Dan ini pun pendapat pribadi saya ya. Aurat diumbar jadi aurat bersama gitu. Kalau menurut saya, kalau pendapat pribadi saya, ya mending ya contoh seperti saya inilah ya, istilah kata aurat diumbar, PPTP tebar pesona apalah ya, nggak masalah. Yang penting asal bisa menjaga satu titik itu aja. Nah, ketika banyak yang waduh berhijab ya, semua tertutup, tapi kelakuannya seperti apa ya? Banyak kok yang jadi pelakor, banyak kan cuma yang kumpul kebo ya. Ini sebetulnya kontennya agak sensitif karena berhubungan dengan agama ya. Kita yang netral aja lah ya. Ya itu, tolonglah buat kalian ingat, saya di sini bukan orang yang sudah baik, bukan orang yang sudah sempurna, jauh dari kata itu ya. Setidaknya kalian yang berhijab gitulah, hargai hijab itu seperti zaman dulu. Wah, orang yang berhijab itu tumak ninah gitu ya, sudah anteng, sudah menerima dengan keadaan hidup yang sudah diberikan sama yang maha kuasa gitu. Tapi apalah sekarang banyak yang berhijab nggak tahu, cuman style gaya mungkin ya. Ini rapat tapi Salome banyak kan ya. Kalau yang nggak saya sebut nggak usah tersinggung ya. Miris saya melihat keadaan seperti ini ya. Mending saya ibarat kata masih bugil buka aurat ya, nggak masalah. Yang penting saya masih bisa menghargai itu, arti hijab, arti busana muslim itu seperti apa. Bagi saya, kalau saya sudah memutuskan untuk berhijab, menutup aurat, itu hati sudah tenang, bisa menerima keadaan yang bagaimana. Ketika nanti melihat TikTok ada cowok-cowok ganteng yang pamer tubuh size pack, itu nggak sampai tergiur sampai ngiler gitu. Kalau mungkin sekedar nonton boleh lah, nanti kalau dikacangi dikit-dikit jadi tergiur karena melihat kenyataan kalau suaminya nggak sesispek orang dilihat di TikTok tubuhnya kayak gitu kan. Ayolah ya, apa arti hijab sesungguhnya itu? Yaitu ya untuk menutup anggota tubuh, diperuntukkan hanya untuk si pasangan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini pakai hijab nanti ini ya, body dipas-pasin kayak gitu ya. Ya maaf sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, ini mungkin konten yang agak sensitif ya. Ayolah, bagi kalian yang sudah memutuskan untuk berhijab, banyak contoh. Inara Rusli bercadar itu kan cuma kelihatan matanya ya. Ketika ada Feli Lafonte mendekati dengan gaya apa, dengan sedikit apa berduit, buka cadar, goyang 2 jam ya. Ini pendapat pribadi saya, mungkin ini video juga agak sensitif gitu ya. Ayolah, bagi kalian, berilah contoh kepada generasi Gen Z. Ketika kalian sudah memutuskan berhijab ya, kuatkan iman kalian, kuatkan juga apa kalau Vevek Lafonte, Vevek Via ya. Saya kasih namanya Vevek Via aja ya. Kok saya miris gitu ya. Ya udah cukup, ini pendapat pribadi saya. Ya, bekasnya 8 dah gabung lagi ya. Iya, nggak ada yang lauk yang ya. Susah campaign. Saya jadi nggak enak ini mau turun karena mau bersih rumah dulu, udah sore. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Tahu kan aromaku sampai situ kan. Kadang silau, kadang redup, kadang bikin ninu-ninu. Masya
Indonesia saat ini tengah tersandung kasus dugaan penelantaran anak setelah Reza Rizky. Nih, gue mau sedikit rangkum tentang kasus Denada dengan dugaan penelantaran anak ya, bisa dihukum pidana perdata. Ayah biologis dari Reza pun kabarnya siapa tahu Kurian, yang Teguh Rian sekarang sudah bahagia dengan istrinya Vira Junior dengan 2 anak ya. Terus ya saya nggak peduli itu semua ya, semua karena mereka yang berbuat, otomatis mereka yang menanggung resikonya. Saya di sini mau bilang ke kalian semua ya, karena saya sudah menjalani, jadi saya usahakan untuk memberitahu ke kalian ya. Ketika kalian dulu ya, gini ya, menjelaskannya dari mana. Jangan terlalu nyaman dengan kehidupan yang nyaman ya. Ini yang akan sangat berbahaya ya. Contoh saja Denada, otomatis kan nyaman, dia fokus sama anaknya yang perempuan itu leukemia ya. Tapi setelah ibunya meninggal, boom, masalah ini berat datang. Karena kemungkinan besar si Denada ini kan dulu ya sedikit-sedikit curhat sama ibu lah, deket lah sama ibunya. Tapi ketika ibunya sudah tidak ada, mendapat masalah yang begitu berat kayak gini ya, mudah-mudahan kuat aja dan mendapatkan win-win solution yang bagus. Contoh lagi Nikita Mirzani ya, sempat kan ada videonya ketika kasus anaknya meledak, Loli versus siapa itu, Fadel ya, capek kan. Nah itu jadi buat kalian ya, nanti kedepannya nih anaknya banyak anak-anak pejabat yang sekarang saat ini ya bapaknya sekarang pejabat ya, beberapa tahun yang kemudian akan mendapatkan masalah-masalah yang begitu berat. Karena apa? Hidupnya sudah terlalu nyaman ketika ada orang tuanya yang menyukupi dari segi materi maupun tempat posisi pekerjaan yang lumayan enak dan nyaman. Tapi ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini ya, mempersiapkan mental aja kemungkinan hal-hal yang terjadi ya. Saya kasih contoh nih, Denada, Nikita Mirzani ya. Kalau saya sendiri nggak ada rekam jejak, saya cuman cuman sharing pengalaman hidup saya berbagi ke kalian. Silahkan mau dipakai enggak juga nggak apa-apa ya. Saya sudah sering bilang, ayolah rem diri kita ya. Kalau bukan untuk kita, untuk anak-anak kita, cucu kita nanti ya. Ketika ya orang tua berbuat kurang bagus di masa lalu, itu pasti akan anak kena dampak negatifnya ya, itu pasti ya. Jadi tergantung ibarat kata catatan hariannya seperti apa orang tua kita dulu ya, kemungkinan anak akan mendapatkan sisi negatifnya ya. Ngeri ya, ngeri juga ya. Sebetulnya saya prihatin ya, yang mungkin yang lewat-lewat di beranda saya itu gagal bercinta ya, kemungkinan besar masa lalu orang tuanya tuh ada pernah menyakiti gitu ya. Tapi ya saya berusaha untuk menghibur, saya kadang kasih love, bukan berarti itu saya gampang jatuh cinta, enggak, cuman sekalian menghibur buat kalian yang lagi terpuruk atau lagi sedih dalam kisah percintaan ya. Ini buat generasi Gen Z. Saya sudah sering bilang ya, pacaran boleh ya, semi SEK aja, jangan sampai kena satu itu aja ya. Jadi ketika terjadi perpisahan nggak terlalu dalam. Paham sampai di sini ya. Inilah konten-konten saya dari satu topik ke topik, mudah-mudahan kalian memahami ya. Keluar jalur lah, gak nyambung lah, terserah ya, gak usah panjang-panjang, cukup sampai di sini aja. Kemanusiaan, jadi 5 miliar itu terkait dengan hak dari ini ya, kasus Denada ya. Denada digugat sebesar 7M dari pihak orang yang mengasuh anaknya yang selama 24 tahun tak diakui ya. Ya sinilah saya nimbrung begitu ketika ya apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya jalani. Saya itu berusaha untuk mengedukasi buat kalian, jika kalian mau, enggak juga enggak apa-apa ya. Sebetulnya ya, Denada itu sudah dikasih teguran
dengan apa anaknya yang perempuan itu kan leukemia ya, itu kan penanganannya itu apa ya, secara intensif itu, tapi dia tidak ingat kalau punya anak yang sudah ditelantarkan ya. Mudah-mudahan ya anaknya nanti, kedua anaknya nih ya dalam kisah percintaan tidak sulit ya, karena emaknya punya sikap seperti itu ya. Ya intinya mudah-mudahan dalam kisah percintaan tidak sulit aja gitu ya. Wes, nggak usah panjang kali lebar ya, ini kehidupan bukan main-main ya. Jadi kalian berusaha untuk di jalur yang pada garisnya gitu ya, bolehlah melenceng sedikit ya, asal jangan terlalu berlebihan gitu ya. Makanya maksud masa melenceng ya, mungkin minum jamu gitu ya, suju, JJ gitu, saya masih mentolerir ya, mungkin ya, asal jangan main kayak ginian lah, resikonya gede ya. Kalau nanti sampai kebobolan belum siap, anak yang kena dampak, kasihan ya. Memang Dok TV ini tersangka di Polres Jakarta Selatan dengan Undang-Undang ITE Lagi mager ya, sebetulnya ini sih posisi kurang sopan ya, gak apa-apa. Yang penting tuh edukasi buat kalian, otak kalian tuh bisa waras tuh, aku bisa seneng gitu, bisa mikir gitu ya. Ini nanti yang masuk ya akan seperti Lemon alias NM, bukan jadi tersangka UU ITE, melainkan bullying ya. Seru nanti. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, hati-hati untuk menjadi buzzernya ini orang, karena ya ada seorang pengusaha yang sudah menggenggam 12 akun. Jika kalian nyentil aja pihak pengusaha itu, pasti akan di on ya, akan dicengkiwing. Oke ya, hati-hati. Saya sekali lagi peringatkan, hati-hati yang menjadi buzzernya ini Dokter Topeng ya, karena 12 akun sudah dipegang sama pengusaha skincare ya. Ini nanti kemungkinan besar akan seperti NM dengan kasus bullying, bukan UU ITE ya. Lagi tambal ban motor nih ya. Ini lagu slang ya. Sebetulnya bukan orang tuanya sih yang salah, orang yang harus bertanggung jawab tuh Miftah ya. Saya juga emosi juga tuh sebetulnya ya. Orang sudah nggak mau, keluarga nggak mengizinkan kok dipaksa, jadi gemes aku ya. Ini buat Permol harusnya bisa berpikir waras ya, ketika ya orangnya sendiri dicalonkan nggak mau, orang tuanya nggak mengizinkan, kenapa ini Miftah kekeh ya. Ingat sekali lagi, saya bukan tidak suka sama profesi dia sebagai penceramah agama Islam, saya mengkritik pribadinya. Sok ya sekali ya, merasa kayak punya kuasa atas keluarga Pak Jokowi ya. Ini buat Permol ya, harusnya harus bisa berpikir waras ya. Makanya setiap memilih calon presiden itu dilihat dulu ya. Nih, mudah-mudahan paham ya. Tak putarkan videonya Miftah. Jadi waktu itu saya termasuk orang pertama yang menghendaki Mas Gibran untuk bisa menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Cuman persoalannya waktu itu keluarga Pak Jokowi, baik Pak Jokowi maupun Bu Iriana dan keluarga besar Solo itu tidak mau kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Sehingga ketika ulang tahun di pondok, Mas Prabowo bilang sama saya, "So, kalau Gus siapa?" Karena waktu itu yang di-endorse sama Pak Jokowi salah satunya adalah Mas Erick Thohir. Sementara analisanya Mas Erick itu agak lemah di Jawa Timur. Sementara kita membutuhkan kemenangan di Jawa Timur. Sehingga kalau dipaksakan khawatir di Jawa Timur kita kalah. Saya bilang sama Mas Prabowo, "Mas Gibran, Mas." Lah sama Gus.
Tapi saya sudah minta 4 kali kepada Pak Jokowi menghadap supaya Mas Gibran dikasih, nggak dikasih. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi keluarga Jokowi dan Bu Iriana untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Kemudian beliau bilang, bisa nggak Gus minta menghadap Pak Jokowi supaya merelakan Mas Gibran untuk diajak menjadi pendamping Mas Prabowo. Oke Mas, saya akan usahakan. Sehingga waktu itu Pak Jokowi pulang kunjungan kerja dari Cina kalau nggak salah, saya menghadap di Istana Bogor. Mas, bla 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 bla. Ketika kalau Gus maunya siapa? Kalau nggak Mas Erik, saya waktu itu bilang Mas Gibran. Pak Jokowi itu langsung beranjak dari tempat duduknya. Jangan Gus, sambil begini. Itu spontan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran itu. Sehingga hari ini orang mengatakan wah ini dinasti. Pak Jokowi harus mewariskan tahtanya untuk anaknya. Enggak. Sambil ngomong ngalor ngidul, kemudian Pak Jokowi bilang Mas Prabowo udah minta sama saya 4 kali Gus. Tapi saya nggak setuju. Apalagi proses MK seperti itu, saya nggak mau kemudian intervensi MK. Kalau ibu gimana Pak? Pak Prabowo minta ketemu Bu Iriana, saya juga tidak kasih izin. Sekali lagi ini saya sampaikan apa? Bahwa keluarga Pak Jokowi tidak ada ambisi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bahwa keinginan untuk mencawapreskan Mas Gibran itu dari masyarakat. Ya orang-orang kayak saya ini. Saya ngeyel waktu itu, pokoknya Mas Gibran. Kalau nggak Mas Gibran siapa Gus? Kalau nggak Mas Gibran mungkin Bu Khofifah. Nah, pertimbangan saya sebagai ketua Muslimah dan kedua sebagai gubernur Jawa Timur. Makanya kenapa setelah saya dari istana saya sowan Bu Khofifah waktu itu kan ada videonya itu. Nah, dalam rangka itu. Gitu. Nah setelah itu saya komunikasi intensif dengan Mas Gibran. Mas Gibran ke pondok saya beberapa kali, saya ke balai kota macam-macam, ke Solo. Dan Mas Gibran, ampun lah Gus, masih banyak yang lain dan sebagainya. Sampai keluar putusan MK itu Mas Gibran masih ketemu saya. Enggak Gus, Bapak tidak mengizinkan. Bapak tidak mengizinkan. Nah, Mas Prabowo terus komunikasi dan alhamdulillah akhirnya ketemu titik temu. Mas Gibran akhirnya mau. Itu pun mau, itu sehari sebelum dideklarasikan. Sebelumnya nggak mau Pak itu. Ini menunjukkan bahwa nggak ada ambisi baik dari Pak Jokowi maupun dari Mas Gibran. Kira-kira. Kalau kemudian sejak kapan Gus minta pengen menggabungkan Mas Prabowo dengan Mas Gibran? Saya sejak bulan puasa. Jadi waktu itu belum ada nama Gibran, belum ada. Makanya saya dulu punya pantun tuh Gibran ketika ada jadi Balai Kota Solo, saya bilang beli goreng kan dapatnya ramen. Ada Mas Gibran calon wakil presiden. Wah itu udah jauh hari. Alasannya apa sih Gus? Pernah ada mungkin bisikan atau gimana nggak sih Gus? Saya ketika haji ya, terutama ketika haji, saya di depan Ka'bah itu WA Mas Gibran, Mas pulang haji saya ketemu ya. Kenapa Gus? Kok saya punya firasat yang mendampingi Mas Prabowo itu Mas Gibran. Mas Gibran itu belum ada. Waktu itu Mas Nusron Wahid hari ini yang orang sangat berpengaruh di TKN itu sebagai sekretaris itu belum. Beliau baru, bro besok pulang haji ketemu Mas Prabowo ya, saya mau gabung. Feel saya ada Habib di Jakarta yang feel-nya ini kuat, yang beliau menyampaikan ke saya bahwa besok presiden yang jadi itu Mas Prabowo. Itu Mas Nusron saja belum, makanya kan kemudian Mas Nusron baru bergabung saat itu jauh sebelum pencapresan itu ditetapkan dengan membawa alumni PMI waktu itu di Kertanegara. Itu jauh sebelumnya udah ngomong sama saya di Mekah. Kalau awakmu sapa Gus? Saya bilang Mas Gibran. Jadi feel saya bahwa Mas Gibran itu punya kemampuan. Makanya Pak Jokowi bilang sama saya, Mas Gibran itu sebenarnya cerdas Gus. Cuman orangnya memang pendiam. Sangat cerdas memang orangnya. Makanya dibuktikan ketika debat ternyata melebihi ekspektasi kita semua. Gus, nama Prabowo dan Mas Gibran itu pernah dibawa ke kiai-kiai sepuh di RI nggak sih Gus? Nah, kalau melihat ceramahnya Gus Kausar di Solo, Gus Kausar kan mengatakan acara di rumah ibunya Pak Jokowi, istighosa itu, Gus Miftah adalah orang pertama yang meyakinkan kiai-kiai sepuh bahwa Mas Gibran itu layak mendampingi Mas Prabowo. Coba dicek di YouTube atau di TikTok, itu ada kalimat itu. Gus Miftah adalah orang pertama yang meyakinkan kiai-kiai sepuh bahwa anaknya Pak Jokowi namanya Mas Gibran itu layak mendampingi Mas Prabowo. Makanya kiai-kiai sepuh yang orang lain nggak diterima, saya diterima. Saya diterima dengan baik ke Kiai Rofi'i di Pamekasan. Saya diterima dengan baik di Kiai Sidogiri Yai Fuad. Ini santrinya 25.000. Saya diterima dengan baik oleh Kiai sepuh di Mojokerto namanya Kiai Husin Ilyas. Saya diterima dengan baik oleh Kiai Huda Jazuli, bapaknya Gus Kausar. Bahkan beliau mengatakan Gus Miftah saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo. Yang membawa nama Mas Gibran kepada Kiai sepuh ini yang pertama kali saya, termasuk ke Habib Lutfi. Bah, ini yang paling layak untuk mendampingi Mas Prabowo adalah
Mas Gibran. Kalau nama-nama yang lain disebut itu layak. Cuman persoalannya tidak hanya sekedar layak, kita butuh menang. Untuk apa nama yang disebut layak tapi nggak menang? Yang kita butuhkan adalah layak dan berpotensi menang. Dan ketika berbicara kelayakan dan berpotensi menang, itu Mas Gibran. Dan ternyata kan terbukti. Bahkan lebih ekspektasi kita. Kita cuman waktu itu ngitungnya cuma 53-54, ternyata lebih. Artinya feel kita benar bahwa Mas Gibran ini layak mendampingi Mas Prabowo, artinya punya kemampuan, punya kapasitas, tapi dia juga punya potensi menang dan ternyata terbukti. Jadi soal kewalian Gus Dur, Gus. Saat ini terbukti kan. Makanya kan dari awal saya bilang, salah satu alasan saya mendukung Prabowo karena Gus Dur mengatakan Prabowo orang paling ikhlas, kemudian Gus Dur mengatakan Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Walaupun itu ditolak sama anaknya sendiri. Sama Mbak Yeni umpamanya. Yang mengatakan keluarga tidak pernah mendengar kalimat itu. Tapi saya banyak kiai-kiai yang kemudian menyampaikan itu. Dan saya percaya. Makanya kemudian tugas kita sebagai santri adalah menjaga marwahnya Gus Dur. Bahwa yang disampaikan Gus Dur itu benar. Sehingga kalau ini benar, gak ada yang meragukan kewalian Gus Dur. Dan ternyata benar. Gitu. Sehingga saya menghormati pihak keluarga yang kemarin karena faktor pemilu, faktor kampanye, faktor politik yang mengatakan Gus Dur tidak pernah mengatakan itu atau tidak pernah mendengar kalimat itu. Tapi saya meyakini kalimat itu ada dari Gus Dur. Karena kiai-kiai yang selama ini dekat dengan Gus Dur banyak yang mengatakan itu. Tapi saat ini masyarakat jangan sampai meragukan lagi kualitas. Artinya hari ini dengan jumenengnya Mas Prabowo sebagai presiden tinggal nunggu waktu ini berarti apa yang disampaikan Gus Dur itu semuanya benar. Artinya kita tidak boleh meragukan kewalian seorang Gus Dur. Itu bagi saya lebih penting. Lapor ketua ini pada belum mandi rupane iki. Sementing? Panas, Oke, tadi bilang apa? Mama bilang apa? sayang. Kenapa emang kalau mama bilang sayang? Karena itu sayang tidak baik. Lah kenapa nggak baik? Kan sebutan cinta. Sayangku parah, sayangku udah awal kan gitu manis. Kenapa nggak boleh? Boleh, Sayang tuh berarti tuh menyayangi gitu. nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Sayang Mbak Paya sayang gitu. Bangunnya. Tadi aku kan telepon sama Mbak Windy, terus mama bilang sayang ya. Lah emang kenapa? Nggak boleh. Sayang itu nggak baik. Ya jemput Bandi ya. Jemput Bandi dek. Guys, gak usah pakai ngetoke jurus nangis lo. Dah. Ada yang mau ikut banting nggak? Ini wajah yang belum mandi. Bah. Yang belum mandi mana? Yang belum mandi mana? Ih. Umbelnya Mak Ci. Yo. Dah. Oh. Apa ya? Nah, Mbak Sopi tadi pinjem HP-ne pinjem sepedane Kak Ci toh? Ada ongkos sewane lho. 3.000. Cepet 3.000. Loh kok mau itu sepedanya Mbak Uti kok. Cepet. Loh itu gelasnya Mama kok diambil. Mau. Jadi stop ya kalau ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Itu kalau anaknya sukses semua ya. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak gini ya jangan berpikiran banyak anak banyak rezeki. Pasti banyak anak banyak pengeluaran ya. Sampai di sini paham? Kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. Main trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih. Tanggung jawab sih nang adine. Oh, adine sikil kok iso didak ki maksudnya piye? Aku. Kami yang itu loh, Far yang akan loh. Gini kan, seneng lihat anak-anak bisa rukun. Masa iya yang tua-tua nggak bisa rukun? Aku anak Irumi. Aku anak Irumi. Aku dua kelas.
Hana Hana tak video tak lapor ke Bu Guru kira masuk ndak masuk udah adik diam Mbak Ana ndak tahu minta maaf tiup mbok apake rasa ayo Dak Arsa duduk ya ini durian in English jackfruit ya. Di sini saya bukan pamer saya bisa membeli durian hari ini ya enggak juga ya gini ya. Seperti lagunya Julia Perez, belah durian di malam hari ya, cari aja lagunya Julia Perez almarhum ya. Gini lah, ayolah ini khususnya bagi generasi Gen Z ya, stop kebebasan seks gitu ya. Anggap aja gini loh, biar ada gini loh, pernikahan itu sekarang tuh benar-benar biar ada artinya loh ya. Pernikahan tuh sekarang kok kayak nggak ada ajinya, nggak ada artinya gitu ya. Ya sudah di awal mungkin bahkan sudah ada yang mencicipi, ini fakta ya. Yang belum melakukan jangan tersinggung, sekali lagi biar tahu rasanya legit apa dulit gitu ya. Tapi ayolah kita ubah mindset kita ya, biar benar-benar apa arti pernikahan itu sesungguhnya, biar di situ ada sesuatu yang benar-benar didambakan ya ketika menjalani pernikahan. Belah duren gitu ya, jangan ya dicipi ya, enak nggak enak nikah habis itu lepas ya, itu kebanyakan seperti itu. Kalau bisa ubahlah mindset para generasi Gen Z sekarang yang khususnya belum menuju ke zona pernikahan. Dan ini yang sudah terjadi gimana rasanya? Enak ya ketika nikah dengan terpaksa karena LKMD, gimana rasanya? Ini yang bisa menjawab tentunya orang-orang yang sudah mengalami. Oke ya, sebetulnya saya nih kurang enak badan nih, demi ada yang komen mudah-mudahan otaknya sampean paham ya, ini agak dur nih. Saya ambil satu video dengan kata-kata seperti itu ya, terus Anda komen di tempat saya yang anak muda, laki-laki dikuaplok terus mulutnya ya. Si laki-laki itu berduit, punya uang, nasibnya apes aja ketemu warok wedok kayak gitu. Nah, andai sampean punya anak dikuaploki kaploki sama ya pacar atau istrinya, apakah Anda akan rela? Kalau Anda rela, mungkin bisa dipertanyakan otak Anda ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya katakan. Nah, kalau sampai itu pasangan menikah ya, itu pun realita tuh kadang terjadi loh ya, nggak hanya di konten loh. Padahal ini laki-laki nggak mukun dulu, punya uang ya, nah apesnya itu punya perempuan warok kayak gitu ya. Nggak cuman yang ada di konten saya, yang di kalian yang Anda komen ini ya, kebanyakan yang lewat beranda saya, ketika perempuan itu punya wajah melek dikit ya, laki-lakinya dengan wajah pas-pasan bermodal gitu, aduh ngingkrang, dalam arti ngingkrang itu ngelunjak, sok cantik, merasa cantik, jadi dia tuh bisa berbuat apa saja. Nanti ketika mungkin ada berpikiran seperti ini, kamu bisa sama aku masih bisa cari yang lain kok. Itu ada pemikiran wanita-wanita yang punya wajah melek ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan. Di sini saya tidak membenci wanita dan membela laki-laki ya. Saya ngomong berdasarkan video yang ada. Nah, kalau sampai ini terjadi pernikahan sampai seperti ini terus ya, saya pastikan gak akan tahan lama. Kalau tahan lama sampai punya anak ya, kemungkinan bisa kejadian kayak di Medan ya,
karena maknya arogan, ya, suka marah-marah, akhirnya apa? Nyawanya hilang di tangan anaknya sendiri. Sampai di sini paham? Bukannya saya melu-melu urusan cah nom, enggak, prihatin dengan keadaan anak-anak muda sekarang, ya, karena setiap hari saya pun sering ketemu dengan anak-anak muda yang dengan berbagai kenakalan anak remaja itu kayak apa, ya. Kalau bisa dicegah, cegah, ya.